berikan chance besar untuk bisa mengamankan 2-0. So ini dia untuk game kita yang pertama. Gimana Tiumah dan juga mungkin tadi yang sudah sempat dibahas juga sama Mirko. Dimana Ngokbe ini benar-benar memiliki chance yang besar banget. Apalagi itu kan bisa dibilang kayak one moment shot kan sebenarnya. Dengan adanya satu buah Iron Hook, dengan adanya sebuah Spirit Glory juga dari seorang Min Sitar. Ini bisa jadi kunci penting untuk Vietnam melakukan inisiasi. Tapi kalau sampai inisiasinya gagal, Malaysia bisa balikin keadaan mereka. Ingat mereka bawa Valentina. Ya, mereka bawa Lancelot juga di sini. Apalagi Miko akan bermain lebih agresif. Mencoba untuk mengirimkan Muddlesnya untuk memberikan poke damage ke arah seorang Pawal. Sejauh ini juga masih sesuai banget sama ekspektasi kita yang kita udah bahas dengan playstyle dari kedua timnya ya. Untuk tim Malaysia, mid control menjadi prio mereka untuk menggunakan mid control ini menuju ke arah atas. Tapi Hani sudah sedikit sekarat di sini, tapi cuman ada neutral objective controlnya di mana Little Wanderer akan diamankan oleh Malaysia. Satu hal yang gue mau bahas di sini sebenarnya Momo-chan, di mana untuk Fafau dia memilih untuk menuju ke arah Purify, bukan sprint ketika menggunakan Cloud di match kali ini ya. Beneran memberikan respect kepada double hook strategi yang udah diamankan oleh tim Vietnam. Jadi untuk tim Vietnam dengan adanya Purify lagi yang udah ditaruh di sini akan tambah susah lagi sih untuk mencari target yang optimal di dalam beberapa skirmish dan pick off composition mereka. Ya bisa dibilang mungkin respect terhadap adanya inisiasi pick off yang bisa dilakukan oleh Tiumah juga dengan Iron Hook cukup sangat amat menyeramkan. Namun pergerakan kali ini kita sudah lihat menuju ke area turtle yang pertama di 2 menit kita yang pertama. Ini dia Anastasia sudah mulai bersiap dengan tim fight yang mungkin bisa aja dibuka oleh seorang Mi. Sementara kali ini Bani akan melakukan eksekusi terlebih dahulu dan Wild Chase yang begitu baik. Dan Mi akan menjadi first blood. Korban pertama untuk Malaysia. Sementara masih mau lebih, kali ini Ngokbe bakal coba untuk menahan namun dia sendirian tidak akan bisa. Dan Anastasia akan menjadi salah satu pemain yang memiliki retry yang terbaik tentunya. Mengamankan turtle pertama untuk tim Malaysia. Lebih dinamis yang tadi kita bahas juga ketika kita lihat talent prediction kita berdua ke arah Malaysia. Kenapa? Karena dari draftnya itu yang kita bahas. Oke, memang semua dari dashnya sangat berhati-hati melawan King's Calling. Tapi di sini udah ada sedikit engage lagi. Di mana orange buffnya masih bisa diamankan oleh Mi. Tapi dari kedua tim masih bisa disengage saja. Balik lagi ke dalam poinnya ya. Dimana untuk tim Malaysia mereka bisa mainnya tarik ulur. Mereka juga memiliki mid control dan juga match up yang lebih baik di arah XP lane. Yang bisa membantu mereka ketika menuju ke arah neutral objective control. Yang tentunya tadi kita udah sempat lihat ya. Di arah turtle-nya mereka langsung bisa engage ke arah Mi tanpa ada bantuan sama sekali. Ngokbe sedikit telat dan sekarang Malaysia bisa kontrol mapnya full. Tiumah tidak bisa kemana-mana. Tertahan dengan adanya satu buah barrier dari seorang Arya. Bahkan dengan damage yang diberikan sama Hani. Ini mungkin belum terlalu all out juga dari Malaysia. Mereka hanya memberikan poke damage saja. Mengingat juga ada pergerakan dari seorang Miku dengan Melisanya yang begitu cukup menyeramkan. Dengan models yang mungkin bisa dibilang dilemparkan dengan cukup free dari seorang Miku. Kalau pemain-pemain dari Malaysia terlalu berfokus untuk menumbangkan Tiumah, kemungkinan besar Miku bisa mencuri setidaknya satu pemain dari Malaysia. Namun tadi yang itu kita bahas, Rick. Dimana sebenarnya Bani ini selalu menjadi pemain yang cukup berani menurut gue ya. Dari kemarin gue nonton, gue merasa kayak Bani ini menjadi salah satu ujung tombak juga untuk tim Malaysia dalam melakukan eksekusi. Tapi kali ini Miku sudah mulai di zoning dan lihat Arcane Shade-nya sudah mulai connect. Dari seorang Hani, Terrified Effect ke arah seorang Miku dan bahkan dari Fafau hanya akan membersihkan lane begitu saja karena target mereka adalah bermain objektif secepat mungkin, memberikan banyak banget gold tabungan untuk seorang Fafau. Transisinya dari Malaysia yang sangat baik sih di arah early game-nya, di mana mereka memberikan pressure yang sangat besar ke arah XP lane-nya, di mana udah ada dive lagi yang terjadi. Miku terpaksa untuk mundur, bahkan Arya seorang roamer bisa memukul mundur. Dan untuk sekarang Fafau masih bisa free farming dengan sangat baik melawan Melissa, dan bahkan neutral objective control-nya juga masih dipegang oleh Malaysia. Dengan 2000 gold lead ini mereka tentunya bisa langsung menggunakan map pressure-nya untuk invade terus-menerus, Momo-chan. Ini map control yang bagus banget dari Malaysia. Mereka pegang hampir semua landingnya. Bisa dibilang mungkin mid yang akan dilepas begitu saja karena lihat rotasi agresif yang dilakukan oleh roamernya. Sementara di sisi lain Tiumah akan tumbang di tangan seorang Hani. Dan dengan satu buah reward manipulation dibuka oleh seorang Daisy, ini hanya membuang ultimate saja karena pemain-pemain dari Malaysia mereka tahu mereka nggak mau sebenarnya ngajak tim fight dengan pemain-pemain dari Vietnam karena Vietnam pun memiliki chance yang besar. Mereka bawa Eve di sini, mereka bahkan bawa Miku yang bisa dibilang dengan lagi-lagi eksekusi yang harusnya bisa dilakukan oleh Tiumah dengan satu buah Iron Hook dengan combo dengan dari seorang Daisy dengan satu buah reward manipulation yang itu possible. Kemungkinan besar bisa terjadi dari Vietnam, tapi kalau kita ngeliat di area atas, kali ini Vietnam mereka mencoba untuk mendapatkan trade
begitu saja taman Arya akan tumbang. Dan 3 pemain di area atas. Ini sampai harus mau pakai 3 pemain loh untuk numbangin satu roamer doang. Iya, kalau kita lihat dari map pressure-nya tentunya nggak worth it, nggak terlalu worth it ya. Karena pertukarannya cuma karena roamer, di mana Vavau juga dengan cloud-nya sangat mobile, bahkan masih ada Purify yang masih belum digunakan sama sekali. Jadi merupakan salah satu weak laner yang beneran baik banget. Dimana di sini dia bisa terus-menerus melakukan defense-nya saja dengan battle mirror image yang ditaruh ke belakang. Tidak ada hard CC dari Vietnam selain dari double hook mereka. Tapi Arya, Cancel mulai dibuka kali ini dan bahkan satu buah wall charge connect ada 2 pemain. Dia balikin keadaannya kali ini oleh pemain-pemain dari Malaysia. Namun Vietnam mereka tidak akan memaksakan keadaan. Mereka tahu dengan adanya potensi dari Vavau bisa masuk dengan satu buah battle mirror image dan juga blazing duet. Mereka memilih untuk mundur, respect terhadap tim Malaysia. Dan bahkan lihat semua objektif turretnya digunduli sama Vavau. Gue sampai penasaran ini sampai berapa gold yang udah didapetin sama Vavau tanpa ada perlawanan yang dilakukan sama Vietnam. Padahal mereka bawa Melissa. Yang di awal mungkin dengan bisa dibilang poke damage-nya ini, poke possibility-nya itu cukup besar untuk seorang Miku. Vavau bisa dibilang dari rotasinya sangat pinter sih. Bener-bener ini pinter banget dari cloud-nya dari awal. Ketika Malaysia meninggalkan mid lane-nya selalu diamankan oleh Vavau menggunakan blazing duet-nya. Dan bahkan dia di arah early game yang melawan Melissa langsung menuju ke arah steel leg plates. Jadi itu udah merupakan salah satu lane yang susah banget untuk Miku melakukan apapun. Mau dia coba untuk trading juga, tentunya akan kalah melawan cloud-nya. Oke, dan kali ini lihat dari area purple sudah mulai dirusumi, terjebak di area depan. Memang wall charge yang baik dari seorang Arya. Mencoba untuk menghalang 2 pemain dan bahkan 1 buah barrier yang menutup jalan dari seorang Miku. Tapi kali ini bakal coba dia balikin keadaannya oleh pemain dari Vietnam. Hani tumpang di area depan, 2 pemain dari Malaysia berhasil dirontokkan begitu saja. Dan bahkan pemain-pemain dari Vietnam mereka memaksimalkan satu buah barrier yang sebenarnya itu bisa nahan seorang Miku. Tapi Miku terlalu free hit di area belakang dan bahkan dari Baninya pun tidak sempat untuk menolong pemain-pemain yang akhirnya berhasil ditumbangkan oleh Vietnam. Yes, dan apa yang kita bahas tadi di dalam draftnya, Momo-chan, di mana Vietnam, dari dinamis dan cara main mereka untuk mapnya tentunya akan kalah di arah early game. Tapi ketika Vietnam bisa memaksakan Malaysia untuk engage, untuk dive ke arah King's Calling mereka akan memiliki posisi yang lebih baik untuk team fight. Dan itu yang terjadi. Anastasia, bahkan Bunny juga yang sudah mendapatkan combo yang sangat baik tidak bisa melakukan dash follow up-nya. Nggak ada damage dari Vengeance juga yang di-cancel di arah King's Calling-nya. Dan balik lagi di sini. Tiuma dengan Iron Stalk yang sangat aman poin. Tapi Bunny kali ini mencoba untuk bertahan di area depan. Namun tidak bisa 4 pemain dari Vietnam, 5 bahkan. Ini benar-benar meruru-rantakan pemain-pemain dari Malaysia. Tapi Arya tidak akan diam begitu saja. Lihat masuk kali ini dengan satu buah pencuri yang sangat amat baik dari seorang Anastasia dan dibalikin keadaannya. 4 pemain, 3 bahkan tumbang kali ini bersama dengan seorang Miku. Menjadi double kill yang diamankan oleh Vavau. Triple kill untuk Hani dan wipe out didapatkan oleh tim Malaysia. Dan bahkan kali ini Malaysia mereka punya chance yang besar untuk melakukan endgame secepat mungkin. Karena lihat laning-nya udah benar-benar di-push dari area mid dan bahkan sampai dari area atasnya. Dan bahkan lihat satu buah inisiasi yang sangat amat baik. Dengan satu buah wall charge juga dari Arya, itu langsung di-follow up dengan adanya Anastasia dengan satu buah puncture dan juga dengan satu buah Phantom Execution. Tapi sepertinya Anastasia terlalu terburu-buru untuk melakukan endgame. Karena dia tidak menyadari